Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Malam itu, rumah Deden diselimuti keheningan yang biasa. Sunyi khas permukiman tua di pinggiran kota. Tempat cerita lama tidak pernah benar-benar tidur. Setelah berbincang dengan dia dan Fikri di rumah tua milik keluarga Prawira, Deden kembali ke rumahnya. Suasana terasa lebih teduh dari biasanya, seolah embusan angin malam membawa sisa-sisa kenangan yang terbangun kembali. Yunita sang ibu menyambutnya di ambang pintu seperti biasa, dengan kelembutan khas seorang ibu yang menyimpan lebih banyak pemahaman daripada yang ia katakan. Ia memintanya duduk di ruang tengah. Di sana, lampu kuning temaram memantulkan bayangan ke dinding kayu yang sudah menua. Rusdi, ayahnya, belum juga pulang, meski mereka tadi sempat bersama ke masjid. Suara jam dinding terdengar lembut, berdetak pelan mengiringi percakapan mereka yang segera dimulai. Kamu baru saja pulang dari rumah keluarga Prawira, nak? Iya, Bu. Aku baru pulang dari sana. Fikri tadi mengajak aku mampir sebentar. Aku setuju dengan ajakannya. Aku pikir jalan pulang akan lebih dekat kalau aku lewat halaman rumah keluarga Prawira. Sekaligus aku ingin melihat keadaan dia. Yunita mengangguk pelan, seolah kata-kata anaknya membuka kembali lembaran lama yang sempat tersimpan rapi di sudut pikirannya. Kamu ketemu sama dia? Dia masih suka bersantai di teras belakang rumahnya saat sore? Iya, Bu. Persis seperti itu. Kebiasaannya tidak ada yang berubah. Bahkan Fikri pun mengatakan padaku bahwa dia tidak merasa asing dengan keadaan di rumahnya meski sudah 12 tahun pergi. Sifatnya, sikapnya, dan bahkan semua kebiasaannya masih tetap sama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sejauh ini. Ada kelegaan dalam sorot mata Yunita. Ia menatap Deden sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang perlahan, namun penuh makna. Berarti yang membedakan hanyalah kenyataan soal kemampuan penglihatan dia yang sama seperti kemampuanmu ya? Benar kan? Ibu benar. Hanya itu yang membedakan. Ditambah dengan kemampuannya mengusir makhluk halus, Bu. Dia baru saja cerita kepadaku dan Fikri soal bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu. Alis Yunita sedikit terangkat, sorot matanya kini mengandung kekaguman yang tulus. Oh ya? Dia cerita secara terbuka padamu dan Nak Fikri tentang asal-muasal kemampuannya mengusir makhluk halus? Wah, tampaknya dia bukan orang yang suka menyembunyikan sesuatu ya? Dia sangat terbuka dan tidak merasa harus menyembunyikan sesuatu dari orang-orang di sekitarnya. Itu sifat yang cukup langka loh. Biasanya kebanyakan orang akan merahasiakan hal-hal seperti itu dari orang lain. Tapi dia justru memilih menceritakan dan mempercayakannya padamu maupun Nak Fikri. Deden terdiam sejenak. Ucapan ibunya menggugah pikirannya, membuka sudut pandang yang tak ia sadari sebelumnya. Memangnya menurut Ibu hal seperti itu seharusnya dirahasiakan? Hal seperti itu harusnya dirahasiakan, Nak. Terkadang manusia itu bisa memiliki pikiran yang negatif. Jika hal seperti itu diceritakan pada orang-orang yang mudah berpikiran negatif, maka bisa jadi dia akan menjadi bahan pembicaraan dan nama baiknya akan menjadi buruk. Dia bisa saja dituduh sebagai penganut ilmu-ilmu yang tidak semestinya dipelajari oleh manusia normal. Tapi Ibu rasa, dia mungkin tahu persis bahwa kamu dan Nak Fikri tidak akan berpikiran negatif tentangnya. Maka dari itulah dia memilih untuk bercerita soal dari mana kemampuannya mengusir makhluk halus berasal. Deden pun mulai memahami. Perkataan ibunya ada benarnya. Di dunia yang penuh prasangka, kebenaran bisa jadi tak pernah dianggap sebagai kebenaran. Tapi dia, wanita itu telah memilih untuk percaya. Percaya bahwa Deden dan Fikri bisa melihatnya sebagai manusia, bukan makhluk aneh yang berbeda karena kemampuannya. Tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Rusdi telah pulang. Deden pun pamit untuk naik ke kamarnya. Dari balik jendela kamarnya yang menghadap ke rumah keluarga Prawira, ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya penasaran. Di lantai 2 rumah itu, dia tampak bersama Eman dan Fikri. Mereka sedang mengerjakan sesuatu pada jendela tua di dinding luar. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan. Dia ingin mengubah sesuatu. Tampaknya dia begitu semangat mengarahkan Pak Lik Eman sampai-sampai ikut bekerja. Tak lama kemudian, Fikri membaca pesannya. Ia langsung membalas, dengan tangan yang masih berdebu karena pekerjaan. Iya, kamu benar. Non, dia ingin mengubah jendela di lantai 2 rumah ini menjadi pintu geser. Pintu yang sudah ada akan dihilangkan, lalu pintu geser itu akan terbuat dari kaca sepenuhnya. Dia bilang ingin menjadikan lantai 2 ini sebagai ruang kerjanya. Deden mengetik satu balasan lagi. Rasa ingin tahunya tak terbendung.
Oh, begitu rupanya. Tapi ngomong-ngomong, dia kerja apa? Aku baru tahu kalau dia punya pekerjaan. Aku belum tahu kalau soal itu. Aku belum bertanya padanya. Nanti akan aku coba tanyakan kalau waktunya sudah tepat. Sekarang aku akan bantu bapakku dulu untuk mencopot daun pintu dan memindahkannya. Deden tidak membalas lagi. Ia hanya mengamati. Apa yang dilihatnya dari kejauhan adalah sosok dia yang berdiri kokoh di antara debu dan kayu lapuk. Dengan tangannya sendiri, ia mengukur, menandai, dan mengarahkan. Wanita itu seakan tahu dengan pasti apa yang ia inginkan. Tak hanya itu, ia tahu bagaimana cara mewujudkannya. Ada kekaguman dalam diam Deden. Mungkin juga harapan yang perlahan tumbuh kembali di dalam dirinya. Harapan yang dulu sempat padam saat dia pergi, 12 tahun lalu. Lalu, dari bawah lantai 2, terdengar suara Eman yang sedikit terengah setelah mencopot daun pintu. Berarti tinggal dibobok saja temboknya ya, Non? Iya, Paklik. Paklik punya peralatan untuk membobok tembok kan? Bisa minta tolong Mas Fikri bawakan peralatannya ke sini? Nanti aku yang akan kerjakan. Eman hampir menjatuhkan peralatannya karena kaget. Ia mengerutkan alis, lalu menatap dia penuh kebingungan. Jangan, Non. Biar Pak Lik saja yang bobok temboknya esok pagi. Namun dia hanya tersenyum. Senyuman yang tak memohon, melainkan menegaskan bahwa ia tahu apa yang ia minta dan yakin bisa melakukannya. Paklik, aku sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Bawakan saja peralatan milik Paklik dan biarkan aku mengerjakannya. Aku sedang kekurangan pekerjaan dan tidak mau berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Ia bicara bukan untuk meyakinkan, melainkan untuk menegaskan batasnya. Akhirnya Eman pun menyerah. Separuh karena tak bisa menolak, separuh lagi karena rasa hormatnya tumbuh pada sosok dia. Maka ia menyuruh Fikri untuk mengambil semua peralatan dari gudang. Fikri mengangguk. Dalam diamnya, ia justru merasa senang. Jika dia akan bekerja sampai malam, maka ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Beberapa menit kemudian, alat-alat sudah siap. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memukul dinding dengan kekuatan yang tak disangka. Eman turun ke lantai bawah sambil membawa daun pintu yang telah dicopot, menyisakan dia dan Fikri di lantai atas. Sementara itu, dari jendela rumahnya, Deden memandangi semua itu dengan takjub. Pandangannya tak bisa lepas dari dia. Apakah dia butuh bantuan? Tapi kenapa Fikri hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Jika dia memang butuh bantuan, Fikri, yang masih berdiri tak jauh dari dia, akhirnya membuka suaranya pelan, seolah masih ragu untuk bertanya. Fikri, kalau boleh tahu, kenapa Non Dia mendadak ingin mengubah pintu di lantai 2 ini? Apakah Non Dia merasa tidak nyaman dengan pintu dan jendela yang sudah ada sebelumnya? Dia menghentikan kegiatannya sejenak. Ia menoleh perlahan ke arah Fikri. Dan senyumnya kembali muncul. Tapi senyum itu berbeda dari yang dulu dikenalnya saat mereka kecil. Senyum ini lebih dewasa, lebih teduh, namun menyimpan rahasia. Sebenarnya bukan tidak nyaman, Mas. Hanya kurang sedikit nyaman, lebih tepatnya. Aku hanya ingin mengubah suasana rumah ini agar menjadi lebih segar. Pemandangan dari balkon ini ke arah luar sudah sangat bagus. Jadi jika aku bisa menatapnya ketika bekerja setelah memasang pintu kaca yang cukup lebar, aku jelas akan merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Kembali palu menyentuh dinding. Dentingnya menjadi latar suara senja. Fikri tak menjawab, hanya menatap dia yang masih sibuk. Ia tahu wanita itu sadar sedang diawasi, tapi dia tidak memberi celah untuk membaca pikirannya. Sementara itu, ketegangan halus mengendap di udara. Non Dia benar-benar sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti ini? Apakah Non Dia benar-benar tidak butuh bantuan? Aku sudah terbiasa, Mas, dan aku tidak butuh bantuan. Kalau Mas Fikri ada kegiatan lain, silakan lakukan kegiatan yang harus Mas lakukan. Tak ada lagi kata dari Fikri. Itu jawaban yang sangat jelas. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah turun meninggalkan dia sendirian di lantai 2. Begitu langkah Fikri menjauh, dia merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya. Tatapannya tajam, penuh hitungan. Dugaan yang ia simpan sejak beberapa hari mulai terkonfirmasi. Fikri telah menautkan ponsel mereka. Pria itu bisa mengetahui keberadaannya setiap saat. Ia sudah tahu itu sejak Fikri meminta izin menyimpan nomornya. Tapi dia lebih dulu memainkan langkah. Ia setuju, bukan karena ia tidak tahu, melainkan karena ia ingin Fikri tidak curiga bahwa ia tahu. Bahkan Deden pun ia izinkan menyimpan nomornya demi menjaga ilusi kedekatan. Ia menaruh kembali ponselnya ke saku, lalu sesuatu melintas. Bayangan hitam, sangat cepat, sekilas. Sama persis seperti yang ia lihat saat membuka gorden pagi tadi. Mata dia langsung mengarah ke tempat bayangan itu pergi. Sorotnya berubah.
Wajah yang tadi tersenyum kini dingin, datar, penuh bara kemarahan yang tertahan. "Dia, kamu baik-baik saja?" Suara itu datang dari bawah, nafasnya tersengal. Dia melongok ke bawah dan melihat Deden berdiri di halaman, napasnya terengah seperti baru saja berlari sangat cepat. Mas Deden memperhatikan aku? Berarti Mas juga lihat bayangan hitam yang tadi melintas di belakangku? Iya, aku memperhatikan kamu sejak tadi dari balik jendela kamarku. Aku lihat bayangan hitam itu melintas tepat di belakang kamu. Makanya aku segera berlari ke sini untuk memastikan tidak terjadi apa-apa sama kamu. Dia tersenyum. Senyum yang berbeda dari yang ia berikan pada Fikri. Lalu ia beranjak dari pembatas balkon, membiarkan senja menelan sisa ketegangan itu dalam sunyi. Naik ke sini Mas, bilang saja sama Bulik Laila atau Mas Fikri kalau aku yang meminta Mas untuk masuk. Ucapan itu meluncur lembut dari bibir dia, yang kini berdiri di atas balkon lantai 2 rumah peninggalan keluarganya. Di bawah sana, Deden mengangguk singkat, lalu melangkah cepat menuju pintu depan, sebagaimana yang dia minta. Tak lama kemudian, sosoknya sudah terlihat di lantai atas. Deden tiba tepat pada saat dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya membobok tembok, pekerjaan yang barangkali tak terbayangkan sebelumnya akan dilakukan oleh seorang perempuan. Dia meletakkan peralatan di sudut ruangan dengan teratur, lalu melepaskan sarung tangan yang sejak tadi membungkus jemarinya. Wajahnya tampak tenang, sedikit bercahaya oleh semangat yang masih membara dalam dirinya. Ia memberi isyarat pada Deden untuk mendekat ke arah balkon, mengajaknya berdiri bersama di pembatas dan menatap ke arah halaman, tempat yang kini terasa lebih damai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dia lalu mengambil 2 paper cup sedang, dan dari sebuah termos kecil yang dibawanya sejak tadi, ia menuangkan kopi dengan cermat. Diminum Mas kopinya, gak terlalu manis kok. Jadi Mas Deden tidak perlu takut rasanya tidak sesuai dengan yang Mas Deden suka. Deden menerima cangkir itu dengan kedua tangan. Ia menyeruputnya perlahan, dan diam-diam mengakui bahwa rasa kopi itu sungguh pas di lidahnya. Tak terlalu manis, persis seperti yang disukainya selama ini. Mereka lalu terdiam dalam kebersamaan yang tak memerlukan kata-kata, hanya memandangi halaman rumah dari atas. Ada keheningan yang terasa tidak canggung, justru menenangkan. Namun, Deden sendiri merasa aneh. Ia yang biasanya mudah bicara, kini seolah kehilangan kata saat berada di sisi dia. Tanpa mereka sadari, Fikri telah menyelinap naik ke lantai 2. Ia bersembunyi, menghindari pandangan dari dia maupun Deden. Ada kegelisahan dalam dirinya, rasa khawatir bahwa Deden akan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Sesuatu yang berhubungan dengan kutukan rumah itu. Fikri bertekad, walaupun Deden adalah sahabatnya sendiri, ia tak akan membiarkan dia mengetahui lebih dari apa yang telah Zainal ceritakan. Ia akan melindungi dia, dengan segala cara yang ia mampu. Bayangan hitam, itu hanya akan lewat saja di dekatku. Dia tidak akan berani menyentuhku, meskipun dia diperintahkan untuk menyentuhku oleh orang yang mengirimnya ke sini. Deden menoleh, menatap dia. Ia heran dengan ketenangan perempuan di sampingnya itu. Kamu kok bisa seyakin itu dia? Maksudku, kamu kok tidak merasa resah sama sekali meski tahu bahwa kamu sedang diincar? Apakah itu karena belum ada satu makhluk halus pun yang berhasil menyentuhmu sampai saat ini? Bukan Mas, bukan karena aku sombong akibat memiliki kemampuan lebih dari kemampuan yang Mas Deden punya. Bukan juga karena aku terlalu percaya diri, sehingga berani mengabaikan keselamatan, dan bersikap tidak peduli. Percayalah Mas, aku selalu waspada setiap saat setelah tiba di rumah ini lagi. Aku hanya tidak memiliki rasa takut terhadap makhluk-makhluk itu Mas. Aku hanya takut kepada Allah, sehingga selalu yakin bahwa Allah akan melindungiku dimanapun dan dalam keadaan apapun. Bisa dibilang, saat ini aku sudah berada dalam keadaan paling pasrah setelah almarhumah ibuku meninggal dunia. Jadi, sebisa mungkin aku berserah diri kepada Allah, sambil menghadapi apapun yang akan datang ke hadapanku. Kalau memang pada akhirnya aku akan tetap mengalami sakit yang dialami oleh seluruh anggota keluargaku, maka aku tidak akan menganggap hal itu adalah takdir dari Allah, yang memang harus aku jalani menjelang akhir hayatku. Senyum yang terpancar dari wajah dia terasa begitu damai, seperti embun pagi yang jatuh lembut di atas bunga yang sedang mekar. Tepat tengah malam, perubahan besar telah terjadi di lantai 2 rumah itu. Kini, ruang tersebut telah berubah menjadi sebuah ruang kerja yang terbuka dan terang. Pintu geser dari kaca bening menggantikan dinding lama, memungkinkan cahaya siang menyinari seluruh sudut ruangan. Dia bahkan menggantung gorden berwarna hijau mint yang lebar dan lembut, menambahkan kesan segar dan sejuk. Tak ada gangguan semalam. Setelah pengusiran makhluk halus yang dilakukan dia, rumah itu seperti menarik napas panjang,
dan membiarkan malamnya terlelap tanpa gangguan. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, semua penghuninya tidur dengan tenang dan bangun saat subuh tanpa rasa takut. Eman, Laila, dan Fikri menyadari hal ini. Ada kelegaan dalam hati mereka, walaupun tak terucap. Dia pun keluar dari kamarnya usai salat subuh, membawa perlengkapan kerja seperti biasa, lalu melangkah menuju lantai 2. Non dia benar-benar menjadikan lantai 2 sebagai ruang kerja, Pak. Bapak sudah lihat hasil kerja pada tembok yang non dia ubah sejak kemarin sore. Iya Bu, lantai atas akan menjadi ruang kerja Nondia mulai sekarang. Bapak juga sudah lihat hasil kerja Nondia pada tembok di lantai 2. Hasilnya bagus dan rapi. Bapak pikir akan ada sedikit kesulitan yang Nondia alami ketika akan memasang kaca yang kemarin Bapak pesan untuk dia. Tapi ternyata Nondia benar-benar bisa memasangnya sendiri dan membuatnya menjadi pintu geser yang begitu mudah dibuka jika ingin bersantai di balkon. Sementara itu, Fikri masuk ke dapur setelah menyelesaikan tugasnya menyapu seluruh lantai bawah. Tubuhnya sedikit basah oleh peluh, namun gerakannya tetap cekatan. Eman dan Laila menatapnya ketika ia bersiap mengambil alat pel. Sudah bersihkan kamar non dia, nak? Non dia melarang, Bu. Dia sudah membersihkan kamarnya sendiri dan bahkan sudah mengepel lantainya. Dia bilang ada alat pel lipat di kamarnya yang sengaja dibawa ke sini. Jawaban Fikri membuat suasana dapur pagi itu menjadi sedikit hening. Ucapan tulus dan jujurnya membuat Eman menoleh padanya dengan tatapan penuh makna. Waktu telah membawa mereka tumbuh dewasa dan kini segala sesuatu harus ditempatkan pada porsinya. Sudah benar itu. Kamu jangan sembarangan masuk ke kamar Nondia, karena Nondia bukan lagi anak kecil seperti dulu. Dia sudah dewasa dan kamu pun begitu. Tidak sopan jika kamu sampai masuk ke dalam kamarnya. Kamu boleh masuk, kecuali ada keadaan yang sangat darurat terjadi pada Nondia. Fikri pun mengangguk dengan penuh hormat kepada ayahnya. Iya, Pak. Insya Allah, aku tidak akan pernah masuk ke dalam kamar Nondia kecuali ada keadaan darurat. Aku akan mengepel dulu. Nanti aku akan membantu Bapak mengerjakan pekerjaan di halaman. Setelah Fikri berlalu dari dapur untuk melanjutkan pekerjaannya, Eman menatap istrinya dengan serius. Lain kali tidak usah ditanyakan hal-hal seperti tadi, Bu. Fikri tidak boleh sampai masuk ke kamar Nondia. Kalau memang kamar Nondia harus dibersihkan, maka ibu yang harus membersihkannya. Tapi selama Nondia selalu membersihkan kamarnya sendiri, maka ibu juga tidak perlu lagi masuk ke sana kecuali mau membantunya mengganti spray dan gorden. Laila mengangguk setuju, menyadari kekeliruannya. Laila. Iya, Pak. Ibu tidak akan menyuruh Fikri lagi untuk membersihkan kamar non dia. Tak lama kemudian, langkah tenang terdengar mendekat dari arah pintu dapur. Sesosok perempuan dengan aura lembut muncul di ambang pintu. Dia berdiri di sana dengan senyum yang seperti biasa. Tenang namun membawa semacam kesungguhan yang tak biasa. Ada apa, Non? Non dia sudah lapar dan mau sarapan? Bukan bulik. Aku sedang mencari Mas Fikri. Mas Fikri ada di mana ya? Aku mau minta bantuannya untuk mengangkat meja kerja yang baru diantar oleh kurir di teras depan. Eman, yang sejak tadi duduk sambil mengaduk teh hangatnya, segera menjawab. Fikri sedang mengepel, Non. Biasanya dia mulai mengepel dari bagian belakang rumah. Tanpa menunggu lebih lama, dia pun segera melangkah menuju bagian belakang rumah. Bagian belakang itu memang penuh dengan ruangan. Setiap pintunya tertutup rapat. Ada ruangan untuk menyimpan cucian bersih yang belum disetrika, ruangan untuk peralatan berkebun, dan satu gudang yang sudah lama menjadi tempat penyimpanan barang-barang tak terpakai. Dari semua pintu itu, hanya pintu gudang yang tampak terbuka sedikit. Kegelapan dari dalam gudang menyembul diam-diam seperti mengintai, namun dia tetap melangkah. Ia yakin Fikri sedang mengepel di dalam sana. Mas Fikri? Mas ada di dalam? Tak ada jawaban. Langkah dia menuruni anak tangga gudang yang curam. Pandangannya berkeliling dalam kegelapan, mencoba menemukan sosok Fikri. Tapi sunyi begitu pekat, dan udara dingin mulai menusuk kulitnya. Sesuatu terasa tak beres, jantungnya mulai berdegup kencang. Ya Allah, ada apa dengan kakiku? Kenapa aku terus melangkah sendiri seperti ini? Hatinya sudah berteriak untuk berhenti, namun tubuhnya tetap melangkah, seakan ditarik oleh sesuatu. Kemudian, di tengah tumpukan barang yang berdebu, mata dia menangkap sesuatu yang berkilau. Tangannya terulur, meraih benda itu. Setelah memperhatikan benda itu, dan tanpa ragu ia memasukkannya ke dalam saku piyama yang masih ia pakai. Namun di saat yang bersamaan, keheningan itu pecah. Makhluk itu, makhluk yang sejak tadi mengintai dari balik rak, menunjukkan wujudnya.
Dia kini bisa melihatnya dengan jelas, meski cahaya tak berpihak padanya. Nafasnya tertahan. Tubuhnya siaga, tapi ia tahu, kali ini ia tak punya persiapan apa-apa. Tak ada benda perlindungan, hanya doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati illati la yujawizuhunna barru wala fajirun min syarri ma khalaq. Wadzara'a wa bara'a wa min syarri ma yunazzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha. ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل ثارق إلا ثارقا يثرق بخير يا رحمن. Makhluk itu menerjang. Namun anehnya tubuh dia tak dapat disentuh. Seolah ada perisai tak terlihat yang melindunginya. Makhluk itu hanya mampu menembus tubuhnya dan muncul di belakangnya. Sekali lagi, makhluk itu menyerang, namun tetap gagal. Tapi serangan itu tetap menguras tenaganya. Dia limbung, tubuhnya terasa seperti direnggut dari dalam. Energi hidupnya seakan mengalir pergi. Kaki-kakinya nyaris tak sanggup menahan tubuhnya yang hendak tumbang. Dan saat ia benar-benar hampir jatuh ke lantai keras gudang yang dingin itu, seseorang menangkapnya lebih dulu. Non dia, non, bangun non dia. Panik, suaranya bergetar, nadanya cemas. Fikri berlutut di lantai gudang yang dingin dan lembab, menepuk-nepuk pipi dia yang tak bergerak sedikit pun. Ketika tubuh dia tak juga bereaksi, ia pun langsung mengangkat tubuh itu ke dalam gendongannya, penuh rasa khawatir dan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Laila yang saat itu berada di dapur mendengar suara teriakan anaknya, lalu refleks berlari ke arah sumber suara. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat dia dalam kondisi tak sadarkan diri di pelukan Fikri. Astagfirullah, non dia. Ada apa dengan non dia, nak? Kenapa bisa sampai pingsan seperti ini? Aku nggak tahu, Bu. Buka dulu pintu kamarnya non dia dan panggil bapak ke sini. Dengan tergesa, Laila berlari membuka pintu kamar dia. Aroma harum yang samar tapi khas menyambut dari balik kamar yang terbuka. Aroma yang pernah mereka cium sebelumnya. Tapi aroma itu kini bukan prioritas. Yang utama adalah membawa dia ke tempat tidurnya dengan segera. Setelah tubuh dia direbahkan dengan hati-hati, Laila segera keluar rumah, bergegas memanggil Eman. Beberapa menit kemudian, keduanya kembali dan mendapati Fikri sedang mencoba menyadarkan dia dengan menuang aroma minyak kayu putih ke selembar tisu, menempelkannya perlahan ke hidung dia. Non dia kenapa bisa sampai pingsan, nak? Ada apa sebenarnya? Aku nggak tahu, Pak. Ibu tadi memberitahu aku kalau non dia mencariku untuk minta bantuan. Kata ibu, bapak memberitahu non dia bahwa aku mulai mengepel dari bagian belakang rumah. Aku agak kaget dengan hal itu, karena tadi aku mulai mengepel dari bagian teras samping. Makanya aku buru-buru mencari non dia ke bagian belakang. Sampai akhirnya aku menemukan kalau non dia sudah masuk ke gudang, dan tubuhnya mendadak akan ambruk ke lantai. Aku langsung lari ke arahnya sebelum dia benar-benar jatuh ke lantai. Tapi ternyata, dia sudah tidak sadarkan diri seperti yang bapak lihat saat ini. Kata-kata Fikri terputus oleh napas beratnya yang memburu. Di matanya terpancar rasa takut. Rasa khawatir yang lebih dalam dari sekadar panik biasa. Di sudut hati Fikri, ada sesuatu yang tumbuh dan tak bisa ia pahami dengan mudah. Sementara itu dia masih terbaring diam. Nafasnya tenang, wajahnya bahkan terlihat lebih segar daripada biasanya. Tapi tetap saja, tidur panjang tanpa kesadaran itu membuat semua yang menyayanginya menjadi gelisah. Eman sempat pergi ke rumah Rusdi, berharap Deden tahu sesuatu tentang kondisi seperti ini. Namun harapannya tak berbuah apa-apa. Deden sudah pergi bekerja sejak pagi, dan ponselnya tak bisa dihubungi. Laila mencoba usaha lain, mengompres kening dia, berharap sentuhan itu bisa membangunkan wanita muda itu dari alam yang entah di mana. Nak, kamu temani non dia ya. Pintu kamarnya dibuka saja yang lebar, biar ibu dan bapak bisa melihat dari luar. Ibu masak dulu, takutnya non dia lapar saat terbangun nanti. Iya, Bu. Aku akan temani non dia di sini. Jangan lupa kompres terus keningnya. Siapa tahu non dia akan terbangun jika merasakan hangatnya handuk itu. Fikri menurut. Ia duduk tenang di kursi samping tempat tidur, mengganti kompres dengan tangan yang telaten, seolah-olah semua tindakan itu menjadi satu-satunya cara baginya untuk tetap waras. Waktu berlalu perlahan. Fikri tak bergeming dari tempatnya, terus menatap dia yang tertidur dalam diam. Di balik tatapannya, ada ketakutan, ada kegundahan yang tak biasa. Fikri tahu, ia tidak pernah mengkhawatirkan siapapun seperti ini sebelumnya. Tapi dia bukan sembarang orang. Ia adalah sosok yang dulu ia anggap adik, dan sekarang, lebih dari itu. Ada tanggung jawab, ada janji, dan ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Eman dan Laila sesekali menengok dari luar.
Tatapan mereka saling bertukar kekhawatiran, dan kemudian Laila bersuara lirih. Bagaimana ini, Pak? Nondia kenapa masih belum bangun? Apa sebaiknya kita panggil dokter? Lalu kita mau bilang apa, Bu? Nondia pingsan tanpa alasan yang jelas. Dia tidak demam, tidak flu. Dia sehat, Bu. Nanti dokter malah bingung kalau harus kita suruh memeriksa orang sehat. Lihat itu, wajahnya sama sekali tidak pucat. Laila hanya bisa mengangguk. Ia tahu suaminya ada benarnya. Tapi kegelisahan seorang ibu tetap tak bisa sepenuhnya dibungkam oleh logika. Nak, coba kamu ajak bicara Nondia. Siapa tahu dia dengar suara kamu, lalu bisa merespon dan segera sadar. Fikri menoleh, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ia menatap dia, lalu bersuara lirih, hampir seperti bisikan doa. Aku harus bicara apa, Pak? Apa saja, yang penting bicara. Anggap saja kamu sedang mengajaknya ngobrol atau sedang bercerita padanya. Bisik-bisik saja, tidak perlu terlalu keras. Dan akhirnya, Fikri membuka hatinya. Non, aku mau minta maaf. Aku tahu bahwa mungkin sikapku sangat egois karena terus berusaha menutupi semua rahasia keluarga Nondia. Tapi semua itu demi kebaikan Nondia sendiri. Nondia harus tetap aman. Dan itu adalah pesan dari almarhumah ibu Nondia sendiri ketika menelepon ke sini sebelum beliau sakit. Jadi bagaimana mungkin aku akan mengkhianati janjiku pada almarhumah ibu Nondia? Nondia adalah yang paling disayang oleh beliau di antara ketiga anaknya. Jika aku sampai berkhianat, maka mungkin nantinya. Kalimat itu menggantung di udara, karena tiba-tiba dia membuka matanya. Dengan napas memburu dan sorot mata yang tajam, ia bangkit dari posisi berbaring. Eman dan Laila membeku di tempatnya. Mereka terlalu terkejut untuk berkata apapun. Fikri segera bereaksi. Tangannya membelai rambut dia dengan lembut. Nondia, apakah Nondia baik-baik saja? Apakah ada yang terasa sakit, Non? Dia menatap langsung ke mata Fikri. Sorotnya tajam. Suaranya tenang, namun mengandung beban pertanyaan yang berat. Siapa itu Sutomo Wardana, Mas? Apakah Mas Fikri kenal dengan seseorang bernama Sutomo Wardana? Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa komen untuk video dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, goodbye.